Bismillahirrohmanirrohim. Halo Bapak Ibu, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Yusuf Bahtiar. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Bandung. Buat teman-teman yang belum tahu, saya Yusuf Bahtiar tinggal di Bandung sudah 10 tahun. Jadi saya bikin video tentang Bandung. Di video kali ini kita akan bahas topik pariwisata, format videonya tanya jawab. Jadi saya mengumpulkan daftar pertanyaan dari forum internet terkait wisata di Bandung. Oh iya, ini sebelum ke pertanyaan pertama, buat teman-teman dari luar kota harus tahu dulu Bandung itu seperti apa kotanya. Seperti ini ya. Jadi Bandung itu di tengah, kota Bandung, di tengahnya itu kota Bandung. Di sebelah sininya kecil ada kota Cimahi. Nah, Bandung, kota Cimahi, depannya itu diapit oleh Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Jadi di sininya Kabupaten Bandung, tengahnya kota Bandung, sininya kota Cimahi, sininya Bandung Barat. Untuk gambaran seperti apa wilayah kota Bandung, karena teman-teman kalau masuk ke kota Bandung tidak semuanya itu kota ya, karena ada kabupaten lain. Nah, untuk teman-teman yang ingin berwisata keluarga, lokasinya di mana biasanya kalau wisata keluarga ada di kabupaten, antara Kabupaten Bandung seperti Ciwidey, Pangalengan, atau ke arah Lembang, Kabupaten Bandung Barat seperti Cisarua, Lembang, Parongpong, Ciater, Tangkuban Perahu. Nah itu ya. Jadi ini Bandung ke atas atau ke bawah yang wisata keluarga. Nah kalau yang di pusat kotanya ini wisata untuk siapa? Wisata untuk anak muda umumnya, karena di situ banyak kafe, tempat makan, spot foto yang edgy lah, yang anak muda banget. Umumnya kayak gitu ya. Jadi kalau liburan orang Bandung itu mau kemana ya silahkan pilih sesuai agenda teman-teman, apakah bersama pacar, pasangan, istri, keluarga, keluarga besar, atau mungkin liburan hari raya atau libur panjang. Oke, lanjut ya ke pertanyaan pertama. Tempat wisata Bandung di 2026 yang viral dan wajib dikunjungi. Kalau viral dan wajib dikunjungi, buat saya pribadi konotasinya negatif, karena yang viral biasanya scam. Karena yang viral biasanya ketika didatangi udah mahal, overpriced, fasilitas juga bad, tempatnya belum layak, parkiran belum jadi. Nggak deh, nggak mau 2 kali ke tempat itu. Biasanya kayak gitu. Terus apakah wajib dikunjungi? Nggak juga sih. Yaitu tergantung selera masing-masing. Namun kita jawab aja tempat-tempat yang mainstream di Bandung. Jadi kalau nggak ke sini kayaknya nggak ke Bandung. Satu, jelas Braga. Braga itu landmarknya kota Bandung. Braga. Jadi kayak kota yang didesain oleh Belanda, bangunan sisa-sisa bangunan era kolonialnya masih ada, namun sekarang dialihfungsikan jadi kantor gudang, pusat perkantoran dan lain-lain. Jalannya bagus, ala Eropa banget lah. Jadi makanya disebutlah Paris Panjava. Jadi Parisnya yang ada di Jawa ya ini, karena banyak bekas-bekas wilayah yang didesain oleh Belanda. Satu, Braga. Dua, daerah Lembang seperti Floating Market, Dusun Bambu, terus Great Asia Afrika. Kalau Dusun Bambu itu ya tempat makan ya yang konsepnya nuansa alam. Kalau Floating Market jadi ada tempat makan, tempat jajanan, tempat wisata, cuma ada danaunya, jadi kita bisa jajan tuh di perahu gitu loh. Namanya aja Floating Market, pasar mengambang. Nah kalau Great Asia Afrika itu tempat wisata yang isinya miniatur icon-icon dunia. Misalnya jadi ada miniaturnya lah pokoknya. Misalnya Paris ada miniatur Paris, terus London ada miniatur London, kayak gitu ya. Cuma saya belum pernah ke sana, jadi mungkin informasi saya kurang akurat. Intinya miniatur dunia lah, silahkan cari aja di Google Maps.
Terus ada depannya itu ada farmhouse. Farmhouse, rumah peternakan. Rumah pertanian. Di farmhouse itu isinya tempat wisata, wisatanya ya pertanian, peternakan gitu guys. Jadi kita wisata untuk kasih makan domba, kasih makan kuda, kasih makan jerapah, kasih makan gajah. Kayak gitu ya seru aja sih untuk keluarga ya, kegiatan keluarga. Terus kalau misalnya teman-teman mau ke arah Pangalengan, Pangalengan itu ada tempat rafting, terus glamping, glamping itu glamour camping. Banyak tempat kemah, banyak tempat wisata, ada situ. Situ itu danau ya, kalau di Sunda situ Cileunca, situ apa, itu tuh danau. Nah, kalau di situ banyak tempat wisata seperti eh, selain tempat kemah ya, di sana tuh banyak kafe-kafe, tempat makan, tempat nongkrong juga yang edgy. Kalau ingin menenangkan diri ya cocok ya ke daerah Pangalengan atau Lembang karena udaranya sejuk dan eh, landscape-nya itu eh, perkebunan teh. Jadi sejuk. Hanya saja karena di sana daerah ramai pengunjung jadi macet. Dan banyak bus juga, bus pariwisata jadi nambah macet. Selanjutnya, kuliner Bandung 2026. Tempat hits dan murah di mana? Tempat hits dan murah di mana ya? Saya ini parameter murah untuk saya ya. Kalau misalnya wisata tuh makan murah, pokoknya per mealnya itu maksimal 100.000 rupiah per orang. Per meal per person 100.000. Itu kalian bisa cari aja resto alam Sunda. Jadi prasmanan itu enak, sambalnya cok, mantap. Terus ada juga yang terkenal warung nasi Bu Imas. Banyak juga AIC ya memang agak offset sih 120, 130 ribu, 150 ribu AIC all you can eat di Bandung yang enak-enak, murah meriah. Kalau tempat makan ya kayak gitu sih guys. Memang di Bandung itu tergantung segmen ya. Kalau kalian suka dimsum, ada dimsum di daerah Pasir Kaliki itu enak. Kalau kalian sukanya makanan Jepangan ya cari aja ramen-ramen. Di Bandung juga banyak tempat ramen ya. Kalau saya pribadi saya sangat suka di Geger Kalong ada namanya apa ya? Ada restoran warna hijau Shifu Ramen atau Sabu Ramen atau Shinobu Ramen. Itu Jepang banget men, Jepang banget. Sopan, pelayannya tuh itu Jepang banget. Tempat jajanan di Bandung. Kalau tempat jajan, ya jajan di mana aja ya. Cuma memang kalau kalian ingin jajannya yang kerasa Bandung banget gitu, ada rasa Bandungnya yaitu Lengkong Street. Kalian bisa cari di Google Maps, namanya Lengkong Street Market. Eh, jadi itu satu jalan, ketika malam itu sepanjang jalan itu ditutup, lokasinya di depan apartemen Asia Afrika. Jadi sepanjang jalan itu malam-malam ditutup, isinya penjual pedagang cimol, seblak, jagung, bakar, jasuke, terus ayam penyet, macem-macem lah. Bakso, mie ayam, kayak gitu. Kacang goreng, kacang tanah. Kalau mau jajan. Tapi kalau teman-teman misalnya di daerah apa ya, di daerah wisata seperti Lembang, Dago, Ciumbuleuit, Pangalengan, apakah ada tempat jajannya? Ya ada juga. Pokoknya di tempat wisata, di mana ada tempat wisata kan biasanya ada tempat jualan. Cuma sepengalaman saya sih harganya normal ya. Kalau di Bandung tuh enggak karena tempat wisata jadi getok harga, tidak sama sekali. Di Pangalengan, Lembang juga harganya ya normal aja gitu guys. Harganya normal aja. Misalnya bakso ya 25.000, 30.000, normal aja. Misalnya mie ayam Indomie telur 15.000, ya wajar aja sih kayak di warkop pada umumnya. Tidak tidak lantas menjadi tambah mahal harganya. Oh iya, mungkin teman-teman ada yang
pernah atau belum pernah ke namanya Tahura, Taman Hutan Raya. Jadi ada satu kawasan hutan di kota. Taman Hutan Raya lokasinya saking luasnya jadi membentang dari Kabupaten Bandung Barat di Lembang sampai ke Kota Bandung di Dago, di daerah Dago bawah ya, Dago bawahnya. Itu isinya hutan kota, ada trek jalan kaki. Jadi untuk jogging, walking out itu mantap sekali untuk kegiatan santai, tidak diburu-buru juga. Di sana ada tempat ngopi juga, parkirannya enak, harga tiketnya itu juga murah, 10.000 kalau tidak salah ya. Saya pernah ke sana mungkin 10 ribuan sih per orang, murah kan. Jajanan di sono juga murah-murah guys, gorengan 2.000 gede-gede, minuman kayak minuman cup 4.000 yang misalnya kopi atau energen atau susu jahe yang saset itu diseduh 4.000-an. Ya normal aja. Minuman kayak aqua atau le mineral itu yang ukuran sedang 600 ml mungkin 6.000. Harganya murah-murah sih guys kalau di Bandung tuh. Kalau saya mau liburan panjang seperti akhir tahun atau liburan lebaran, tempat healing dan bagusnya kemana ya? Tempat libur panjang itu kemana ya? Libur panjang ya saya rasa mungkin ya teman-teman bisa staycation di daerah Dago karena sejuk ya di daerah Dago. Kalau mau merasakan Bandung yang nikmat adalah Dago, Cigadung. Terus liburannya ya main ke daerah Lembang, Ciater atau Tangkuban Perahu. Nah baru mungkin hari kedua, hari ketiganya baru kalian cari kafe-kafe edgy. Di Bandung tuh banyak kafe yang bagus, harganya terjangkau, makanannya enak, tongkrongannya semantap itu guys. Di sini tuh banyak kafe yang makanan misalnya ya masih terjangkau gitu guys. 100.000 udah dapet makan minum. Seperti misal ya, saya contoh di satu kafe itu masih banyak yang menyediakan makanan tuh 40.000 itu dengan porsi yang banyak. Misalnya nasi goreng telurnya 2, ada kornet, ada dagingnya, ada apanya, ada sosis. Isinya seabrek 40.000 guys. Minumannya juga murah-murah. Ya normal aja 15.000, 20.000. Kayak mocktails 20.000 guys. Mantap. Ya segitu ya. Tips menghindari kemacetan di Bandung. Oh iya, saya kan tadi sempat bahas kalau di Bandung daerah wisatanya itu antara ke Lembang atau ke Pangalengan, Ciwidey itu kan macet. Untuk menghindarinya, kalian harus berangkat lebih pagi. Jangan nyampe di sana itu jam 8 siang lah. Karena kalau jam 8 siang bus itu udah pada masuk ya ke jalan itu, ke rute itu. Jadi sebaiknya kalian berangkat pagi, seperti mungkin dari kota. Pokoknya jarak dari pusat kota ke tempat wisata itu kalau ke Lembang 1 jam. Kalau ke daerah bawah Pangalengan, Ciwidey itu bisa 2-3 jam. Jadi kan lumayan. Jadi kalian harus berangkat lebih pagi. Mungkin dari penginapan atau dari hotel atau dari apartemen, siap-siap pagi-pagi jam 6 udah berangkat. Jadi ketika ke sono tuh udah nyampe aman. Nah, di Ciwidey juga menarik ya. Ciwidey itu ada Kawah Putih sama situ Cilenca. Ya tadi saya udah sebut ya. Tempatnya anjir mantap-mantap pak. Mantap pak. Mungkin teman-teman kalau barengan sama kayak satu mobil tuh isi 5-6 orang. Liburan bareng itu syahdu men. Syahdu.
Jadi liburan nggak menguras kantong, hemat. Terus kalau sama keluarga juga jadi momen bahagia. Dan jujur aja murah-murah sih guys. Murah guys. Dibanding tempat wisata di tempat lain ya. Bandung tuh masih murah guys. Oleh-oleh Bandung dari jadul sampai kekinian yang lagi laris. Intinya kalau kalian ke Bandung, seenggak atau sekurang-kurangnya kalian cobain satu Kartika Sari. Kartika Sari itu tempat kue khusus Bandung lah. Terus yang kedua ada tahu susu Lembang. Tahu susu Lembang. Terus yang ketiga, oh ini eh, bolu susu Lembang. Intinya kalau di Lembang tuh banyak susu-susuan karena di sana ada peternakan sapi. Sapinya sapi perah ya yang menghasilkan susu murni. Nah, jadi banyak olahan susu di sono. Ada permen susu, yogurt susu, tahu susu. Pokoknya semua tentang susu deh. Ada juga susu murni ya. Jelas aja. Harganya juga murah-murah ya. Kayak susu murni itu mungkin 9-10 ribu per liter. Oh iya di sini juga banyak eh, toko kue atau toko bolu yang jualan bolen pisang, bolu pisang, batagor. Jadi kalau teman-teman ingin membawa oleh-oleh, kalau segmennya atas, nih yang atas, benchmarknya Prima Rasa, itu toko kue yang elit lah, Prima Rasa. Segmennya eh, middle up to up gitu ya. Kalau yang segmennya middle ya itu Kartika Sari atau toko kue-kue artisan yang ada di Bandung. Cuma benchmarknya Kartika Sari. Kalau kalian mau yang murah meriah, yang lebih di bawah, ya bisa cari toko kue atau toko bolu yang ada yang pemiliknya itu lokal lah, mungkin hanya melayani satu kecamatan kayak gitu. Rasanya tidak kalah enak guys. Saya pernah datang mencoba membandingkan bolu dari Kartika Sari dengan bolu dari toko kue yang ada di pinggir jalan, toko bolu. Cuma toko bolunya tidak terkenal, hanya ya mungkin orang-orang sekitar aja yang kenal, yang tahu. Itu rasanya mirip guys. Malah lebih enak yang ini jujur aja ya buat saya. Terus secara roti-rotian kayak misalnya roti gandum, roti pandan. Ya sama-sama aja sih guys. Cuma beda di packaging, kemasan dan pride-nya aja. Kan kalau kita bawanya Prima Rasa lebih enak aja gitu. Lebih percaya diri bawanya. Cuma kalau yang non branded atau mereknya tidak terkenal kan ngebawanya ya gitu. Cuma tetap respect buat teman-teman yang masih membawa oleh-oleh untuk orang di rumah. Tips liburan di Bandung dari segi waktu. Nih, kalau di Bandung dari segi waktu, ya ini buat saya ya, ini menurut saya amannya. Kalau kalian liburan satu hari, gak worth it. Kalian akan capek seperti PP gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya kalian di Bandung itu sekurang-kurangnya ya, ini minimal banget 3 hari 2 malam. Kalau 3 hari 2 malam kalian punya waktu istirahat, punya waktu adaptasi dengan lingkungan sekitar, punya waktu untuk cobain tempat ini, tempat itu, kafe ini, kafe itu. Tapi itu nggak bisa jauh. Kalau kalian mau liburan jauh ya sekurang-kurangnya sih 5 hari ya, 5 hari 4 malam. Jadi kalian bisa ke daerah yang jauh seperti Tangkuban Perahu, daerah Ciater, pemandian air hangat. Itu alami loh guys. Harganya juga murah, 35.000 per tiket. Ya udah sementara seperti itu. Teman-teman kalau videonya kepanjangan sorry.
Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari video ini, silahkan tulis di komen. Mungkin saya bisa jawab untuk membantu pertanyaan teman-teman. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.